Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Hadir semua anak-anak ibu. Hadir, Bu. Untuk memulai pelajaran kita seperti biasa ya, kita berdoa dulu. Nak Alpin, tolong pimpin doa nak. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mulai. Amin. Ya, terima kasih ya pada kawan kita ya. Selanjutnya ya, masih ingat nggak anak-anak ibu pelajaran kita kemarin? Masih, Bu. Tentang apa? Pantun, Bu. Pantun, Bu. Iya. Pantun, Bu. Alhamdulillah ya, masih ingat ya. Nah, hari ini ya kita masuk ke tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Materi kita hari ini ya, 1 bercerita bergambar, terus yang kedua organ peredaran darah pada hewan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Dengan kegiatan menulis dan mengamati cerita bergambar pada tayangan video, siswa dapat menyusun langkah-langkah pembuatan gambar cerita secara runtut. 2. Dengan kegiatan berkarya, siswa dapat membuat contoh gambar cerita satu adegan sesuai kalimat penggalan cerita. Sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang. Setelah Udin meminjaminya buku, tidak lupa Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Ya, ini ada pertanyaan ya. 1. Sikap baik apakah yang perlu kamu teladani dari Udin? Ayo jawab Nak Rania. Meminjamkan buku cerita pada Edo, Bu. Iya, betul ya Nak Rania ya. Terus yang kedua, sikap baik apa pula yang perlu kamu teladani dari diri Edo? Coba Nak Kaila jawab dulu. Meminta izin untuk meminjam buku, Bu. Iya, betul ya Nak Kaila ya. Pertanyaan ketiga, mengapa kamu harus meneladani sikap baik dari Udin dan Edo? Jawab Nak Rania. Karena mereka berdua saling menghormati, Bu. Ya, terima kasih ya Nak Rania ya. Betul ya. Karena mereka berdua ya menjaga kerukunan dan saling menghormati satu sama lain. Perhatikan ya Nana Ibu ya. Ini ada video cerita bergambar. Iya, Bu. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk yang paling cerdik, yaitu si kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan. Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya, datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komando, tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah, dia berseru, "Di mana engkau, siput?" Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya.
Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya, dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas terengah-engah, sang kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Berdasarkan cerita bergambar dari video tadi, siapakah yang memiliki sikap sombong dan pongah? Coba jawab Anwar. Kancil, Bu. Terus, bagaimanakah pendapatmu terhadap sikap tersebut? Sikapnya tidak baik karena merendahkan siput, Bu. Iya, nah sekarang ya Ibu simpulkan ya. Yang memiliki sikap sombong dan pongah adalah kancil. Sikap tersebut merupakan sikap yang tidak baik karena memandang rendah orang lain dan menganggap dirinya paling hebat. Sikap ini tidak boleh ditiru. Ya anak-anak Ibu ya. Nah, sekarang kalian tulis ya, apa pengertian cerita bergambar? Bagaimana cara membuat gambar cerita? Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah membuat gambar cerita itu ada 4 anak-anak Ibu. Nah, ditulis ya anak-anak Ibu ya. Ibu punya contoh ya, gambar cerita satu adegan. Di sini ada gambarnya, terus ada ceritanya di bawah. Nah, sekarang kamu telah memahami langkah-langkah membuat gambar cerita. Coba kamu praktekkan membuat gambar cerita satu adegan gambar saja. Ceritanya sebagai berikut. Suatu hari, kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Nah, gambarlah pada kolom kosong berikut. Nah, silahkan ya anak-anak Ibu ya. Ibu kasih waktu ya. Iya, Bu. Putri udah siap? Udah, Bu. Nah, coba tunjukkan nak. Iya, mantap ya, bagus ya gambarnya ya. Tahukah kamu, kancil termasuk hewan mamalia. Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Kita ingatkan kembali tentang sistem peredaran darah hewan. Hari itu sudah kita pelajari di tema 4, subtema 2 ya, anak-anak Ibu kan masih ingat? Nah, kalau masih ingat, di sini ya, organ peredaran darah pada hewan berbeda-beda. Coba kamu cari informasi mengenai organ peredaran darah hewan dan cara memeliharanya. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut. Minta bantu ya sama orang tuanya di rumah ya anak-anak Ibu. Iya, Bu. Siapa tahu apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir tadi nak? Saya, Bu. Coba nak Putri. Cerita gambar dan organ peredaran pada hewan, Bu. Betul nak Putri ya. Nah sekarang Ibu simpulkan ya. Kita harus saling menghormati satu sama lain. Kita tidak boleh bersikap sombong dan tidak boleh merendahkan orang. Jangan kayak si kancil ya anak-anak Ibu ya. Iya, Bu. Ada pertanyaan tentang pelajaran kita dari awal sampai akhir. Enggak, Bu. Udah jelas anak-anak Ibu? Udah, Bu. Kalau udah jelas ya. Untuk pelajaran besok ya, kita masuk ke tema 4, subtema 3, PB 3. Itu tentang gotong royong. Iya, Bu. Dah, sebelum kita menutup pelajarannya, seperti biasa ya anak-anak Ibu ya. Coba Rapa pimpin doa dulu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Amin. Ya, terima kasih ya. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.